Film ini dibuka dengan cuplikan podcast singkat yang menampilkan seorang pria berusia 63 tahun bernama Ahmad Pir Au. Dalam pengakuannya, Ahmad menceritakan pengalaman yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Tentang pertemuannya dengan seorang wanita Belanda misterius yang pernah muncul di paviliun belakang rumahnya. Menurut Ahmad, wanita itu kerap memainkan sebuah lagu yang nadanya sangat mirip dengan musik latar permainan Tetris. Jika ditirukan dengan suara, kira-kira terdengar seperti nih. Lalu adegan berpindah ke Riri kecil yang terbangun di bawah pohon golkar tua yang menjulang angker. Dalam keadaan panik, bulu kuduknya berdiri saat terdengar lantunan lagu sombong yang biasa dinyanyikan Cio Asi. Untung saja, sosok Asih yang menyeramkan itu ternyata hanya mimpi Risa. Masih dengan kepala pening, Riri yang takut terlambat latihan balet mendesak sang teteh untuk segera bersiap. Mereka harus mampir ke rumah Om Ahmad yang baru saja pindah ke Bandung. Sebelum berangkat, Risa menyiapkan baju untuk mandi. Tanpa disangka, 3 sahabat tak kasat mata Risa ikut pindah dari rumah nenek. Sengaja tante bawa kemari dari rumah nenek. Mainin lagu untuk manggil teman-teman. Selama mama kalian nyusul papa. Rupanya sang tante sengaja memutar lagu tertentu untuk memanggil mereka sambil menunggu orang tua Risa yang tengah menyusul sang ayah ke luar negeri. Singkat cerita, saat Risa dan Riri makan di rumah Om Ahmad, mereka disambut hangat oleh istrinya, Tante Tina, yang parasnya bak artis lawas. Ia meminta mereka sering-sering berkunjung, apalagi Ibu Risa sedang di luar negeri. Meski situasinya terasa janggal, Om Ahmad meyakinkan bahwa semua itu demi masa depan anak-anak. Sebelum pulang, sepupu Angki memberi kabar bahwa keluarganya akan berziarah ke makam emak yang telah tiada. Sementara itu, Ahmad berniat memeriksa paviliun belakang rumah yang ingin dijadikannya ruang kerja. Ia tampak puas dengan suasana vintage rumah barunya, meski ada sesuatu yang terasa ganjil. Di tempat lain, Risa yang menunggu Riri latihan balet mendadak heran melihat kepulan asap tipis mengitari adiknya. Tak lama kemudian, ia mencium bau danur yang menusuk. Astagfirullah. Di hadapannya berdiri sosok wanita berkebaya hijau dengan wajah mengerikan. Malam harinya, Tina terbangun dan mendapati suaminya tak ada di kamar. Setelah dicek, Ahmad ternyata berada di paviliun. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sana? Keesokan siang, Risa pulang kuliah dan terkejut melihat Om Ahmad memberikan bunga sedap malam kepada seorang wanita yang menunggu di dalam mobil. Siapa sebenarnya wanita itu? Malam pun semakin larut. Tante Tina menyuguhkan cilok saat Risa dan Riri berkunjung. Risa diminta memanggil Om Ahmad yang sejak pagi mengurung diri di paviliun. Namun jawabannya singkat dan dingin, ia mengaku sudah makan. Gelagatnya makin aneh, seperti orang yang bukan dirinya sendiri. Saat malam makin pekat, Angki yang tak bisa tidur berniat membuat kopi. Suara air mendidih memecah keheningan. Tiba-tiba, ada sesuatu di ambang pintu. Sosok wanita menyeramkan berdiri diam menatapnya. Sementara itu, di kamar, selepas tahajud, Tina khusyuk berzikir, tanpa menyadari teror yang perlahan mendekat. Astagfirullah, benar-benar kurang ajar. Sosok jurik noni Belanda dengan raut wajah menyerupai badut tampak menyeringai, seolah mengejek Tina yang tengah khusyuk beribadah.
Sementara itu, di sisi lain rumah, Angki mendadak terdiam. Telinganya menangkap alunan piano yang terdengar asing namun familiar. Nada yang mengingatkannya pada lagu Tetris. Kenapa justru lagu itu? Karena jika tempo permainan pianonya dipercepat 2 kali lipat, iramanya akan berubah menjadi melodi yang sangat dikenal. Dan terdengar seperti ini, kurang lebih sama, kan? Melihat Angki yang tampak pucat dan ketakutan, sang ibu menyuruhnya menunaikan salat Isya sebelum beristirahat. Keesokan paginya, Angki terlihat baru saja selesai mandi wajib setelah mengalami mimpi yang membuatnya tak nyaman semalaman. Namun belum hilang rasa gelisahnya, Angki mendadak terperanjat. Di hadapannya seolah terlintas bayangan noni Belanda dengan wajah menyerupai badut, tersenyum aneh dan membuat bulu kuduk meremang. Di sisi lain, Risa justru dibuat kesal oleh teman-teman gaibnya yang kerap membuat rumah berantakan. Seakan tak pernah peduli pada kerapian yang sudah ia jaga. Risa sontak terkejut saat 2 anak lelaki asing tiba-tiba muncul di rumahnya. Dengan sopan mereka memperkenalkan diri sebagai Hendrik dan Hans, dan mengatakan ingin ikut berteman dengannya. Sementara itu, Angki yang masih trauma setelah mendapat teror dari sosok noni Belanda meminta izin untuk menginap di rumah Risa. Saat ibunya datang, Angki mengungkapkan keanehannya terhadap sikap sang ayah yang tiba-tiba menanam bunga sedap malam di depan pavilion. Katanya, bunga itu sangat disukai makhluk tak kasat mata. Buat apa tanam sedap malam di situ? Pak Mali, gumamnya gelisah. Entah hanya kebetulan atau pertanda, tak lama kemudian foto keluarga mereka mendadak jatuh dan kacanya pecah berserakan. Suasana pun berubah tegang. Menjelang sore, saat Risa bersiap untuk menginap, 3 sahabat gaibnya berusaha memperingatkannya. Mereka merasakan ada energi jahat di rumah Om Ahmad. Namun Risa tetap berangkat. Setibanya di sana, Angki langsung menceritakan semua teror yang ia alami, termasuk kemunculan noni Belanda dan perubahan sikap ayahnya yang makin ganjil, terutama sejak menanam bunga sedap malam di halaman pavilion. Mendengar itu, Risa meminta Angki agar lebih waspada dan tidak sendirian kemana-mana. Di ruang tengah, Riri yang sedang asyik bermain bekel tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Seolah ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Riri dibuat terlonjak saat tiba-tiba merasakan sentuhan tangan yang dingin menyentuh lengannya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Saat makan malam, Angki mulai kesal karena ayahnya belum juga muncul. Perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Namun sang ibu menenangkan mereka, mengatakan bahwa Om Ahmad masih sibuk di pavilion. Tak lama kemudian, Om Ahmad akhirnya datang. Tapi begitu ia mendekat, Risa menangkap sesuatu yang ganjil. Aroma yang bukan sekadar wangi bunga, melainkan bau danur yang samar tercium dari tubuh omnya. Menjelang tidur, Riri berbisik pada Risa. Ia merasa ada yang tidak beres. Ternyata, apa yang dirasakan Risa sama persis dengan yang ia alami tadi. Saat bermain bekel, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata ikut berada di sekitar mereka. Di tengah rasa bingung yang belum hilang, mereka mendadak terpaku. Dari kejauhan terlihat sosok noni Belanda berdiri tak jauh dari Om Ahmad, yang sedang menanam bunga sedap malam di halaman pavilion, seolah menemani atau mungkin mengawasi. Malam semakin larut. Risa tiba-tiba terbangun karena mendengar suara pintu yang dibanting keras berulang kali. Jantungnya berdegup cepat. Rasanya itu bukan sekadar mimpi. Didorong rasa penasaran, ia memutuskan untuk mengecek ke arah pavilion. Betapa terkejutnya Risa saat mendapati Om Ahmad tertidur di tempat yang kumuh dan berdebu, jauh dari kamar yang nyaman. Perasaan curiga makin menguat. Tanpa berpikir panjang, Risa mengambil sebuah buku milik omnya yang tergeletak di sana. Sekembalinya ke rumah, suasana justru semakin mencekam. Dari kejauhan, terdengar alunan piano memainkan melodi yang sangat familiar, background Tetris yang menggema pelan di tengah malam sunyi. Kamu siapa? Astagfirullah. Belum sempat berpikir panjang,
Risa dibuat terperanjat oleh kemunculan mendadak sosok noni Belanda berwajah menyeramkan itu. Dalam sekejap, bayangan tersebut lenyap dari pandangannya. Dengan napas masih tersengal, Risa bergegas masuk ke kamar dan membuka buku milik Om Ahmad yang tadi ia ambil dari pavilion. Namun baru beberapa lembar terbaca, terdengar jeritan Tante Tina memecah keheningan. Tak jelas apa yang terjadi, tapi malam itu, Tante Tina harus dilarikan ke puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Bu Mantri mengatakan, kondisinya hanya kelelahan dan butuh istirahat lebih banyak. Meski begitu, firasat Risa mengatakan ada yang tak beres. Saat berjalan kembali dari toilet, Risa samar-samar mendengar senandung lagu yang familiar, melodi Tetris, terdengar lirih dari arah kamar jenazah. Di sana, ia bertemu seorang wanita bernama Ceu Atik, yang juga memiliki kemampuan melihat hal-hal tak kasat mata. Ceu Atik menjelaskan bahwa aroma bunga tertentu bisa menyamarkan bau danur. Karena itu, Risa harus lebih mengasah kemampuannya agar tidak mudah tertipu. Tak lama setelah kembali ke rumah, alih-alih menjaga istrinya yang sedang sakit, Ahmad justru kembali menuju pavilion, seakan ada yang memanggilnya. Malam itu, demi melindungi keluarganya, Risa mengajak Angki memeriksa buku harian milik Om Ahmad. "Semalam aku ke pavilion, Ki," bisiknya pelan. Angki terdiam saat membaca isinya. Buku itu penuh dengan curahan perasaan Ahmad terhadap sosok noni Belanda bernama Elizabeth. Ia menuliskan janji-janji untuk selalu bersama Elizabeth dimanapun ia berada, seolah terikat pada sesuatu yang tak terlihat. Namun dalam hitungan detik, mereka dibuat terkejut bukan main saat menemukan selembar foto lama yang sudah robek. Di sana terpampang wajah seorang noni Belanda bernama Elizabeth. Tertulis lahir tahun 1905. Dengan kemampuan indera keenamnya, Risa mulai menyusun kepingan kejadian yang ia alami. Semua terasa saling terhubung. "Riri tadi hampir kenapa-kenapa. Kukira Om cuma selingkuh biasa, Ki," ucapnya pelan. Innalillahi. Risa akhirnya menyadari kebenaran yang jauh lebih mengerikan. Selama ini, Om Ahmad bukan berselingkuh dengan manusia, melainkan terikat dengan sosok tak kasat mata, jurik Walanda bernama Elizabeth. Saat mengetahui bahwa Elizabeth berniat membawa Om Ahmad ke alamnya, Risa tak tinggal diam. Ia memutuskan meminta bantuan 3 sahabat gaibnya. Namun yang muncul justru di luar dugaan. Bukannya ketiga bocah itu, Angki malah panik saat melihat Risa kerasukan oleh entitas lain. Suasana mendadak mencekam. Dengan suara gemetar, Angki memberanikan diri bertanya, "Apa sebenarnya yang kamu inginkan dari ayahku?" Saat Angki memperlihatkan foto buram yang ia temukan, sosok yang merasuki Risa tiba-tiba terisak. Ia mengatakan, Ahmad sangat mirip dengan pria dalam foto itu, dan bahwa sahabatnya berniat membawa Ahmad ke alam gaib untuk dinikahi. Belum sempat Angki mencerna ucapannya, terdengar jeritan memecah suasana. Beruntung, Risa masih mampu melawan dari dalam. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil memaksa entitas itu keluar dari tubuhnya. Menyadari Om Ahmad dalam bahaya, Risa segera meminta Angki menjaga Riri. Sementara ia bergegas menuju pavilion. Di tengah perjalanan, teman-teman gaibnya mencoba memperingatkan agar ia mengurungkan niat. Namun, sesaat sebelum masuk, sosok yang tadi merasukinya berbisik agar ia cepat. Di dalam pavilion, Risa akhirnya memahami kebenaran. Sosok yang sering ia lihat ternyata bukan hanya Elizabeth, tetapi juga Ivana, teman dekat Elizabeth yang justru berniat membantu. Risa terpaku melihat Elizabeth menempel pada tubuh Om Ahmad, membisikkan kata-kata gelap agar Ahmad mencelakainya. Situasi nyaris tak terkendali. Untungnya, dengan bantuan sahabat-sahabat gaibnya, Risa berhasil menghindari serangan itu. Saat Ahmad tersadar, Risa memintanya merobek buku hariannya, sumber ikatan yang menguatkan Elizabeth. Dengan suara tegas, Ahmad berkata, "Saya bukan Dimas. Saya tidak mencintaimu dan tidak akan pernah mencintaimu."
Begitu halaman terakhir tercabik, bayangan Elizabeth menjerit dan perlahan menghilang. Setelah semuanya usai, Ahmad lega melihat istrinya selamat. Di luar, Risa mengucapkan terima kasih kepada 5 sahabat gaibnya. Peter lalu menyampaikan bahwa Ivana ingin menceritakan kisah lama. Ivana berkisah, dahulu ia dan Elizabeth adalah sahabat dekat, seperti saudara. Namun segalanya berubah ketika Elizabeth jatuh cinta pada Dimas, adik Ivana. Hubungan itu tak direstui sang ayah. Tragedi pun terjadi, membuat Dimas kehilangan nyawa. Sejak saat itu, persahabatan mereka retak. Elizabeth yang diliputi duka dan amarah akhirnya memilih jalan gelap, terperangkap dalam penyesalan yang tak berujung. Setelah mengetahui kebenaran itu, Risa berterima kasih pada Ivana atas bantuannya. Singkat cerita, teror pun berakhir. Keluarga Risa kembali menjalani hari seperti biasa. Bahkan sempat menonton pentas balet bersama. Namun ketika suasana terasa tenang, bayangan wajah yang pernah meneror mereka kembali muncul sekilas, seolah mengingatkan bahwa kisah kelam tak selalu benar-benar selesai.